Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, informasi terkait masalah sidang sidang meninggalnya 6 laskar FPI. Disadur dari media online demokrasi.id dengan judul kronologi meninggalnya 6 laskar FPI versi jaksa. Demokrasi.id, jaksa penuntut umum JPU menceritakan kronologi penembakan Laskar Front Pembela Islam atau FPI oleh Bribtu Fikri R dan Ibda M Yusmin O di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18 Oktober 2021. Kronologi penembakan termaktub dalam surat dakwaan untuk dua terdakwa atas dugaan kasus unlawful killing. Dalam peristiwa itu, 6 laskar FPI meninggal. Jaksa mengatakan penembakan yang dilakukan oleh Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin berawal dari tak hadirnya Muhammad Rizik Syihab dalam pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan untuk kedua kalinya. HRS tak hadir dengan berbagai alasan, katanya. Dalam perkembangannya, Polda Metro Jaya menerima informasi dari masyarakat dan media sosial yang berisi simpatisan Imam Besar Habib Rizik Syihab bakal menggeruduk gedung Polda Metro Jaya serta melakukan aksi anarkis. Polisi lantas melakukan antisipasi dengan memerintahkan anggotanya, yakni terdakwa Bribtu Fikri R, terdakwa Ibda M Yusmin O, Ibda Elwira Priyadi Z yang telah meninggal dunia, saksi Aibda Tony Suhendar, Bribka Adi L, Bribka Faisal K, dan Bribka Guntur P guna menyelidiki rencana penggerudukan tersebut, ujar jaksa dalam surat dakwaan Senin 18 Oktober 2021. Informasi adanya pengerudukan Polda Metro Jaya diterima pihak kepolisian dalam laporan bernomor R-L I 20 Remawi 12 /2020 Subdit 3 Resmob tanggal 5 Desember 2020 tentang rencana penggerudukan dan pengepungan Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Desember 2020 saat pemeriksaan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kemudian laporan adanya penggerudukan Polda Metro Jaya tersebut ditindaklanjuti dengan surat perintah tugas nomor SP-Gas-967-12 Subdit Remawi 3 Resmob tanggal 5 Desember 2020 dan surat perintah penyelidikan nomor SP-Lidik-5626 Remawi 12 Ditreskrim tanggal 5 Desember 2020. Dalam surat perintah tugas tersebut berisi tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi hasil patroli cyber terkait rencana penggerudukan Polda Metro Jaya. Melakukan tugas memantau semua simpatisan Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab yang berada di perumahan Denatur Mutiara Sentul, Kabupaten Bogor, ucap jaksa. Pada Minggu 6 Desember 2020 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, 2 terdakwa dan 5 anggota lainnya berangkat ke lokasi menggunakan 3 unit mobil. Ibda Yusmin, Bribtu Fikri, Bribka Faisal, dan Ibda Elwira berada di mobil Toyota Avanza berwarna silver berplat nomor K9143EL. Bribka Adi Ismanto dan Aibda Tony Suhendar ada di mobil Daihatsu Xenia berwarna silver dengan plat nomor B1519UTI.
Sementara itu, Bribka Guntur Pamungkas mengemudikan mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor B1392TWQ. Pukul 22.00 WIB, mereka tiba di lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, polisi bergerak keluar dari perumahan tersebut dan mengikuti 10 mobil yang diduga rombongan simpatisan Habib Rizik Syihab menuju ke arah pintu tol Sentul 2. Dalam pemantauan itu terlihat satu mobil Pajero warna putih bergerak ke arah Bogor yang kemudian diikuti oleh Bribka Guntur. Sementara itu, dua mobil polisi lainnya melanjutkan perjalanan mengikuti 9 mobil yang diduga berisi rombongan simpatisan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Namun saat perjalanan arah tol Cikampek 1, mobil yang dikemudikan Bribka Ismanto tertinggal dari rombongan, ujar jaksa. Kontak tembak. Pada Senin 7 Desember 2020, tepatnya di jalan pintu keluar tol Karawang Timur, terlihat dua mobil Chevrolet dan Toyota Avanza berusaha menghalang-halangi mobil yang dikemudikan Bribka Faisal. Pukul 00.30 di jalan Interchange Karawang, Toyota Avanza yang dikemudikan anggota FPI menyerempet bumper sebelah kanan mobil yang dikemudikan Bribka Faisal. Bribka Faisal kemudian berupaya mengejar. Namun tiba-tiba muncul Chevrolet warna abu-abu yang memepet dan memberhentikan mobil yang berisi anggota polisi. 4 orang anggota FPI turun dari mobil Chevrolet. Mereka juga membawa sajam saat menghampiri mobil yang dikemudikan oleh Bribka Faisal. Seorang laki-laki yang mengenakan jaket biru melakukan penyerangan ke mobil yang dikemudikan oleh Bribka Faisal dengan cara mengayunkan pedang dan membacok kap mesin mobil, kemudian melanjutkan dengan menghujamkan pedang sekali lagi ke kaca mobil secara membabi buta, kata jaksa. Melihat aksi perusakan itu, Bribtu Faisal menurunkan kaca mobil dan melepaskan tembakan peringatan sebanyak 1 kali. Bribtu Faisal kemudian berteriak, "Polisi, jangan bergerak!" Anggota FPI kemudian lari ke mobil Chevrolet. Kemudian 2 orang anggota FPI lainnya muncul dari mobil dan mengarahkan tembakan ke mobil polisi sebanyak 3 kali. 3 tembakan tersebut melubangi kaca mobil yang dikendarai oleh Bribka Faisal. Polisi lalu membalas tembakan tersebut ke arah keduanya, lantaran para anggota FPI itu berencana kabur. Anggota FPI bernama Faiz AS tertembak di lengan kiri bagian dalam dan lengan bawah kiri sisi dalam. Anggota FPI itu berhasil kabur dan dikejar oleh anggota kepolisian. Dalam pengejaran diwarnai aksi saling tembak pula di antara kedua pihak itu. Polisi kemudian berhasil mengejar mobil yang berisi anggota FPI. Namun, para laskar FPI itu kembali menodongkan senjata. Pengejaran kemudian berlanjut hingga kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Mobil yang ditumpangi laskar FPI menabrak pembatas jalan akibat pecah ban. Polisi langsung menangkap 4 anggota laskar FPI dan melakukan penggeledahan. Perlawanan. Dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya, para laskar FPI itu melakukan perlawanan. Mereka mencoba merebut senjata polisi dan mencekik leher Bribtu Fikri. Almarhum Ibda Eliura Priyadiset dan Bribtu Fikri menembak 4 laskar FPI di dalam mobil hingga meninggal karena melihat adanya perlawanan. Masing-masing terdakwa menembak 2 anggota laskar FPI. Bahwa akibat perbuatan melakukan penganiayaan secara bersama-sama mengakibatkan meninggalnya Andi Oktiawan, Faiz Ahmad Syukur, Lutfi Hakim, Ahmad Sofyan M. Reja, M. Suci Hadafi Putra, tutur jaksa. Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusming Orella didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian saudaraku informasi yang saya bacakan dari media online demokrasi.id. Dan mari kita lihat ke depan, dan saya mengajak kepada saudaraku, mari kita doakan yang telah mendahului kita agar mereka semua mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga diterima segala ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Semoga keadilan terus ditegakkan. Siapa yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Demikian kawan, tetap semangat. Salam hormat buat semuanya. Sebelum diakhiri, mari kita juga haturkan doa kesehatan dan keselamatan kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Terima kasih, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.